أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tetapi barang siapa khawatir bahwa orang yang berwasiat akan berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mengadakan perdamaian di antara mereka, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना. Loh, Dek, stop. Jangan sakit gigi. Kan lagi puasa. Emang iya ya? Ya udah deh. Kak, berenang yuk. Nggak boleh, Dek. Kan lagi puasa. Ibu, Papi, kakak nyebalin. Ntar batal loh puasanya. Loh, ada apa ini? Ini loh, Pi, kakak nyebelin. Ada yang mau apa-apa gak boleh. Gosok gigi gak boleh. Berenang gak boleh. Emang kenapa, Kak? Kan emang gak boleh selama bulan puasa Ramadan. Nggak semua loh yang di bulan puasa itu semuanya dilarang. Oh, begitu ya? Contohnya apa, Pi? Contohnya tadi menangis. Kalau orang yang puasa menangis itu nggak batal kok. Oke, biar lebih jelasnya, kita saksiin yuk video dari Pak Mubalik mengenai puasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Pemirsa MTA dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali ke program Keluarga Ramadan. Pada kesempatan ini saya Hafizur Rahman Danang untuk menyampaikan topik hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas sehari-hari di saat di bulan puasa. Tentu menjadi suatu kebiasaan bahwa orang berpuasa itu harus menahan lapar, dahaga, hawa, nafsu. Dan semua kegiatan-kegiatan berkenaan dengan di bulan puasa Allah hitung pahala. Bahkan tidurnya pun pahala. Maka dari itu ada beberapa hal-hal yang menjadi kebimbangan di dalam melaksanakan di bulan suci Ramadan. Kegiatan-kegiatan itu antaranya apakah puasa boleh berenang? Kemudian apakah puasa boleh menangis? Kemudian apakah puasa boleh vaksinasi atau vaksin? Kemudian apakah puasa boleh menggosok gigi? Kemudian apakah puasa boleh donor darah? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kadang kita bimbang melakukannya. Mana yang harus dilakukan? Apakah boleh di dalam Islam di saat itu dilakukan di dalam puasa Ramadan? Baik, pemirsa dimanapun berada, saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang apakah boleh berenang dalam bulan puasa. Dalam sebuah riwayat ya, mengatakan bahwa berenang itu salah satu aktivitas kebugaran
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Mustafa SAW. Selain berkuda, kemudian memanah, dan juga berenang. Sehingga hukum puasa ya, di saat kita melakukan kegiatan olahraga, maka tidak dilarang, baik berenang, baik berkuda maupun memanah. Akan tetapi, sebagaimana dasar kita apakah boleh tidak, sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan contoh di beberapa hadis, bahwa Rasulullah pernah menyiram kepala beliau di saat bulan puasa dan beliau sedang berpuasa. Nah, berkenaan dengan apakah boleh berenang, berenang boleh di saat berpuasa, akan tetapi menurut beberapa ulama ya, ini adalah makruh, karena di saat ya, kita berenang maka akan tidak terkontrol dan tidak bisa kita sadari bahwa air itu akan masuk baik melalui hidung kita, telinga kita, maupun ya mulut kita. Nah, untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka ya di saat air itu masuk ke dalam tubuh kita, maka ya akan membatalkan puasa. Maka dari itu, jika kita ingin berenang, maka bisa dilakukan setelah berbuka puasa. Sehingga tidak ada halangan untuk tidak melakukan kegiatan olahraga. Pemirsa MTA dimanapun berada. Jadi intinya berpuasa boleh berenang, akan tetapi harus dipastikan apakah dia bisa menjaga air itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan lebih aman lagi manakala olahraga itu atau berenang dilakukan setelah berbuka puasa. Puasa tetap tumakninah, olahraga juga tetap bisa kita lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, sebagaimana kebiasaan bahwa fitrati manusia, ya, setiap susah kadang kita menangis, bahagia juga menangis. Apakah di saat menangis kita sedang berpuasa membatalkan puasa? Menangis karena sebab apapun tidak membatalkan puasa. Baik menangis ya dalam keadaan suka maupun duka. Justru menangis ini akan mendatangkan pahala manakala kita menangis karena mengingat dosa-dosa kita. Kita menangis karena melihat penderitaan orang lain. Kita menangis karena mengingat Allah Ta'ala. Jadi dengan menangis tidak membatalkan puasa, bahkan menambah pahala. Jika menangis karena mengingat dosa, jika menangis karena melihat penderitaan orang lain, jika kita menangis mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya bahwa dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita diingatkan kembali kepada tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menahan lapar, dahaga, nafsu, tentunya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa bahwa diri kita lemah, diri kita penuh dengan ya, kesalahan. Maka tentu di saat kita mengekspresikan dengan menangis, maka tidak akan membatalkan puasa. Oke, selanjutnya pemirsa MTA dimanapun berada, apakah orang berpuasa boleh divaksin? Nah, selama ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita memiliki acuan. Sebagaimana Hazrat Khalifatul Masih memberikan nasihat kepada kita. Puasa tidak membatalkan ya untuk disuntik. Misalkan suntik cacar. Karena cairan itu hanya sampai kulit saja. Tidak masuk ke badan. Akan tetapi puasa akan batal manakala mendapatkan suntikan intramuskular, yaitu melalui otot-otot, atau intravenus, melalui urat nadi atau nadi darah. Sedang vaksin COVID-19 termasuk intramuskular, yaitu teknik yang digunakan untuk memberi obat jauh ke dalam otot. Sehingga
dengan vaksin COVID-19 maka membatalkan puasa dan harus mengganti hari yang lain. Ya, sekali lagi, dengan vaksin mengakibatkan seseorang, maksudnya vaksinasi COVID-19 membatalkan seseorang untuk berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Berikutnya menggosok gigi. Menggosok gigi dan berkumur-kumur saat sedang berpuasa tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau itu disengaja airnya ditelan masuk ke tenggorokan kita, maka akan membatalkan puasa. Maka sebaiknya kalau kita ragu-ragu, maka bergosok gigi, berkumur-kumur di saat sahur atau sedang berbuka. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah donor darah boleh saat berpuasa? Saat berpuasa cadangan air dalam tubuh kita akan berkurang. Nutrisi pun belum tentu sepenuhnya memadai. Pengambilan darah 250 cc hingga 350 cc saat donor dikhawatirkan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pendonor. Sehingga donor darah di siang hari atau di sore hari sebaiknya dihindari. Waktu-waktu ini biasanya orang-orang sudah banyak beraktivitas. Cadangan energi juga berkurang, cairan dalam tubuh juga berkurang. Sehingga efeknya akan mendatangkan lemas atau turunnya darah, bahkan pusing. Tentu kondisi ini akan berpengaruh bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, sebaiknya kalau ingin berdonor, maka setelah berbuka atau di pagi hari. Nah, ini pemirsa MTA dimanapun berada, bahwa hal-hal yang tadi disebutkan suka menjadi pertanyaan dalam kita menjalankan ibadah puasa. Namun tentunya bahwa masalah-masalah keseharian itu bisa kita cari solusi. Ya, di saat hal-hal itu tidak harus dalam arti bisa dialokasikan waktu setelah berbuka, maka puasa kita akan tetap berjalan sebagaimana yang diperintahkan oleh agama, dan beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan sosial pun juga akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pemirsa MTA dimanapun berada, mari dengan puasa ini kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan rasa kepedulian kita. Di saat kita bisa melakukannya di bulan puasa, kemudian tidak mengganggu dalam ibadah puasa, maka tentunya kita bisa melakukannya. Namun kalau itu mengganggu aktivitas kita sebagaimana tadi donor darah yang kita harus menyiapkan energi kita hingga menjelang berbuka puasa, akan tetapi di saat kita donor darah kemudian efeknya membuat kita lemas, membuat kita pusing, sehingga tidak sempurna juga puasa yang kita lakukan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan masalah-masalah dalam puasa terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan vaksinasi, kemudian menangis, donor darah, kemudian kegiatan berenang, itu bisa juga kita lakukan dan kita bijak di dalam penentuan waktu melakukan hal-hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dari saya cukupkan. Selamat menunaikan ibadah puasa supaya kita meraih keridhoannya. Pemirsa MTA dimanapun berada, ada beberapa masalah lagi yang umum terjadi di kalangan kita. Contoh kaum ibu yang sedang masak untuk mempersiapkan berbuka puasa, apakah boleh mencicipi? Nah, hal ini juga menjadi sebuah pembicaraan di kalangan para ulama-ulama, apakah boleh atau tidak. Pada dasarnya bahwa kita harus bisa memahami bahwa kita ini sedang melaksanakan puasa. Maka bagi ibu-ibu jangan membiasakan hal ini terus-menerus setiap masak dicicipi, akan tetapi sudah memiliki takaran. Kalau seandainya kurang rasa, kurang komposisinya, tentu dimaklumi karena sedang berpuasa. Tapi kalau seandainya terpaksa,
hal ini boleh dilakukan. Akan tetapi tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena kita ingin meraih ya. Jadi puasa ini benar-benar kita mencoba untuk mengendalikan segala ego, segala nafsu yang ada dalam diri kita. Bagi seorang ibu pasti nafsu sekali untuk mencicipi makanan karena ingin menghidangkan hidangan yang perfect di mata keluarga. Jadi pada dasarnya kalau seandainya kita memasak bagi kaum ibu, sebaiknya komposisinya disesuaikan. Kalau seandainya kurang, bisa ya ditambahi di saat nanti berbuka, misalkan kurang asin atau kurang manis. Oke, selanjutnya pemirsa berbahagia, apakah mimisan juga bisa membatalkan puasa? Kalau mimisan itu hanya keluar darah dan tidak menimbulkan efek sakit atau pusing atau bahkan pingsan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sakit kemudian pingsan, maka membatalkan puasa. Selanjutnya di saat azan sudah terdengar, apakah kita boleh mengambil makan untuk sahur? Maka boleh, ya, karena ya ini tanda bahwa waktu sudah habis. Akan tetapi ya kita harus tahu diri bahwa azan itu singkat. Misalkan hanya minum, makan kurma 2-3 biji, maka diperbolehkan. Jadi pada dasarnya kita juga harus melihat bahwa azan itu sebagai satu tanda bahwa waktu fajar sudah tiba. Oleh karena itu di saat kita terbangun kemudian azan itu terdengar, maka cukup dengan minum air atau dengan makan kurma. Dan tidak boleh makan 1 piring penuh kemudian nanti habisnya setelah iqamah azan. Nah, tidak boleh. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi pemirsa MTA dimanapun berada, dan tentunya semoga bermanfaat. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah beberapa menit yang lalu bersama saya membahas tentang kegiatan-kegiatan yang kiranya bersentuhan dengan kebiasaan-kebiasaan di saat di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tadi beberapa sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu bagi kita semuanya, dan menambah kekusukan pemirsa MTA di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ta. Udah dijawab kan semua pertanyaannya kakak? Iya Pi, alhamdulillah. Berarti gak semuanya gak boleh kan kak? Iya deh, maafin kakak ya. Tapi berenang kan hukumnya makruh deh. Nanti malam saja ya berenangnya. Oke. Tapi bukannya kakak sama adik tahun ini belum puasa ya? Oh iya, lupa. Kakak. Kakak juga lupa.